Hei, 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 bangun. Ayo olahraga. Jangan jadi orang malas dong. Halo sobat sehat. Oke, kembali lagi dengan channel saya Radi Sitohang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih juga yang sudah nonton terus. Jangan di skip ya. Jadi nanti di sini saya akan banyak mengedukasi teman-teman, terlebih tubuh saya, kenapa pentingnya olahraga itu ya. Oke, jadi ada salah satu video yang diupload oleh Najwa Shihab di Instagramnya. Di situ kesimpulannya, kalau video itu mengatakan olahraga adalah sebuah prestasi yang bisa dilakukan saat ini. Kenapa saya bilang benar? Oke, saat ini untuk teman-teman yang memiliki fisik yang seperti saya masih utuh, ada tangan, ada kaki, dan semuanya sehat, itu sebuah prestasi buat kita kalau misalnya kita bisa melakukan olahraga. Kita lihat teman-teman kita yang di luar sana yang mohon maaf, yang kekurangan fisik, mungkin ada teman-teman juga yang mohon maaf cacat, mereka sudah tidak bisa lagi melakukan olahraga semaksimal seperti kita yang memiliki tubuh yang lengkap ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman, saya membuat channel ini, saya buat video ini untuk ngajak teman-teman yang mungkin jarang di rumah olahraga. Ayo kita olahraga, karena pentingnya olahraga itu yaitu satu, badan kita lebih segar, lebih sehat, dan lebih fresh, dan kedua, badan kita lebih tidak kaku ya. Dan kalau kita melakukan ini setiap hari, kemungkinan badan kita juga akan pelan-pelan menjadi otot ya teman-teman. Dan kita untuk melakukan aktivitas itu juga semakin enteng, karena lemak-lemak atau badan kita yang kaku sudah jadi tidak kaku lagi, dan semua badan-badan kita itu seperti enteng aja bawaannya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin tidak punya waktu olahraga, luangkan saja 15 menit juga nggak apa-apa, yang penting keluar keringat seperti ini. Oke, saya ngomong ini habis olahraga ya teman-teman. Nanti olahraganya simpel aja yang saya lakukan, nanti akan saya lampirkan di video ini. Oke, jadi saya sedikit cerita pengalaman saya ya. Pada waktu tahun 2016 itu kurang lebih berat badan saya itu 95 kilo teman-teman. Jadi sahabat-sobat, 95 kilo ini bukan badan yang enteng atau bukan badan yang ringan ya. Nah, saat itu saya bekerja masih di perusahaan saya yang pertama. Nah, ini saat ini saya aktif di perusahaan saya yang kedua, dan tidak akan ada perusahaan lagi. Amin. Oke, jadi 95 kilo itu badannya itu lemaknya itu di mana-mana loh. Dengan tinggi badan saya yang tidak seberapa ini ya. Oke, jadi saya udah obesitas banget di situ. Nah, jadi simpel ceritanya, saya melakukan aktivitas makan itu sangat disiplin pada saat itu. 3 kali sehari wajib saya makan, karena dengan alasan saya orang lapangan. Saat itu saya bekerja sebagai marketing di perbankan ya teman-teman. Jadi setiap hari saya harus prospek ke rumah calon-calon nasabah saya. Saya juga meluangkan waktu untuk ambil tagihan teman-teman atau sahabat customer saya. Nah, jadi itu jadi alasan saya kenapa saya makan 3 kali sehari. Pagi makan lontong, siang makan nasi, malam juga makan nasi. Dan olahraga itu tidak ada. Jadi itu yang buat berat badan saya 95 kilo. Kalori masuk terus, tapi nggak ada keringat yang keluar. Kenapa saya bilang pekerjaan saya tidak ada keringat? Karena saya duduk di sepeda motor sampai di rumah nasabah, saya hanya ngomong, tidak angkat beban, saya tidak lari, bukan ya teman-teman. Nah, jadi saya hanya ngomong, simple ceritanya ngajak calon customer saya ini sebagai nasabah di perbankan saya. Nah, habis itu tiba jam 12 saya makan, ketemu jam 1 lagi saya bekerja, ya begitu lagi, saya jalan lagi, ketemu jam 5 pulang, ya udah begitu terus sampai di rumah. Alasannya capeknya sih sebenarnya capek, lelah, mata lelah, karena kita berkendaraan, kita juga kena angin mulu ya, jadi nggak ada keringat yang keluar. Nah, ini kenapa alasan saya yang saya sebut itu
saya harus punya tenaga, jadi saya harus makan 3 kali sehari. Itu salah ya teman-teman. Kecuali teman-teman nih bekerjanya di bagian gudang, contohnya seperti teman-teman saya di helper. Saya juga sudah melihat mereka bekerja bagaimana ya. Jadi mereka ini yang membutuhkan 3 kali sehari makan, terutama makan nasi ya. Kenapa saya bilang begitu? Jam 7 mereka harus sudah bangun, sudah standby dan makan sarapan pagi. Nah jam 8 mereka sampai di tempat kerja mereka. Mereka itu langsung bekerja ya teman-teman. Dari jam 8 sampai jam 12 itu ada 4 jam yang mereka lakukan setiap hari, setiap jam itu setiap saat ngangkat barang. Jadi bukan seperti saya tadi, saya hanya keliling naik motor, kena angin, ngomong, udah. Mereka itu angkat barang sampai jam 12. Nanti jam 12 ketemu, istirahat sebentar, makan siang. Itu kalori yang masuk itu dikeluarin lagi dari jam 1 sampai jam 5. Mereka itu makan terus olahraga, yaitu olahraganya ngangkat barang atau ngangkat barang-barang yang ada di gudang mereka. Itu kenapa saya bilang ini sangat dibutuhkan 3 kali sehari ini makan buat teman-teman saya yang ada di bagian gudang, contohnya seperti helper. Nah buat teman-teman saya yang di perkantoran, ayo teman-teman coba bayangin teman-teman makan 3 kali sehari nih, contohnya saya 3 kali sehari ya. Nah teman-teman itu sarapan pagi minimal nasi uduk. Terus dari jam 8 sampai jam 12 belum tentu teman-teman mulutnya enggak nyemil. Contohnya saya juga suka nyemil ya. Jadi jam 10 itu pasti sudah cari makanan untuk yang di cemilan. Nah jadi sampai jam 12 nanti makan siang lagi nih, makannya nasi padang. Nah habis itu selesai istirahat dari jam 1 sampai jam 5, gak mungkin juga mulut kita diam, pasti harus ada makan cemilan. Nah itu yang saya rasakan ya, yang saya lakukan setiap hari pada saat di kantor ya teman-teman. Nah jadi sampai pulang di rumah kita harus makan, habis makan istirahat, tidur, bangun lagi, seperti itu setiap hari. Jadi nggak ada olahraga yang kita lakukan, nggak ada keringat yang keluar. Jadi teman-teman, itu pentingnya olahraga supaya badan kita fresh, supaya juga kita melakukan aktivitas kita itu semangat dan badan kita, otot-otot kita ini tidak kaku ya teman-teman. Oke, jadi saya sarankan buat teman-teman yang perkantoran, buat teman-teman yang di lapangan seperti pekerjaan saya yang tadi, ayo teman-teman, kalaupun teman-teman nggak punya waktu untuk olahraga, setidaknya makanan teman-teman harus dijaga. Kalau bisa 1 kali 1 hari aja makan nasi, kenapa tidak? Siang aja cukup makan nasi, malam itu Anda cukup makan buah, pisang atau yang lainnya, atau alpukat juga nggak masalah. Nah pagi itu sarapannya cukup pisang sama susu juga nggak masalah. Oke teman-teman ya, jadi biar kalori yang masuk itu tidak lebih banyak dibandingkan kalori yang kita keluarkan. Karena jujur kita nggak ada olahraga, jadi kalori itu masuk terus, dan itu selalu nimbun. Itu yang buat berat badan saya pada saat tahun 2016 tadi 95 kilo. Jadi teman-teman yang nggak punya waktu olahraga, please makanannya dijaga. Lebih baik Anda juga defisit kalori, lebih banyak yang keluar kalorinya daripada yang masuk ya. Contohnya teman-teman makan 1000 kalori setiap harinya, jadi yang keluar itu wajib 1500 kalori keringatnya yang keluar atau kalorinya yang keluar. Jadi semoga video ini mengedukasi kita semua agar lebih menjaga pola makan sehat. Saya menyarankan tetap olahraga. Jangan lupa nanti disaksikan video yang diupload oleh Najwa Shihab, nanti linknya saya lampirkan ya teman-teman. Itu memotivasi juga agar kita olahraga. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saksikan video simpel olahraga saya. Terima kasih.
Halo teman-teman, gimana penjelasannya? Sudah cukup jelas belum? Kalau belum ya coba diulang lagi dan coba dicerna lagi ya teman-teman. Saya mengajak teman-teman untuk olahraga setiap hari, dan jangan lupa defisit kalori ya, lebih banyak kalori yang keluar dibanding kalori yang masuk agar badan kita tetap stabil dan tetap fresh. Oke, terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Salam sobat sehat.